Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Sejarah Indonesia dengan saya Chandra Tirhermawan, Abimayu Prasetyo, Halimatus Syadiah, dan Amelia Syaputri. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sejarah Indonesia yang dimulai dari kerajaan tulang bawang hingga sampai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Saya moderator akan membawakan pula materi tentang kerajaan tulang bawang. Akan dilanjutkan oleh Abimayu Prasetyo, lalu Halimatus Syadiah, dan terakhir Amelia Saputri. 1. Kerajaan tulang bawang. Berdasarkan sumber-sumber sejarah Cina, kerajaan yang paling pertama berdiri dan yang paling awal ada di daerah Lampung adalah kerajaan yang disebut Bawang atau tulang bawang. Berita tertua Cina mengatakan bahwasannya kerajaan Bawang ini sudah ada sejak abad ke-5 Masehi, sesuai dengan yang tercantum di dalam kitab Liu Sungsu. Kitab Liu Sungsu adalah sebuah kitab yang berasal dari masa pemerintahan Kekaisaran Liu Sung. Elsie Damais juga menambahkan bahwasannya letak dari kerajaan yang awalnya bernama Tolang atau Pohwang ini berada di daerah tepi pantai. Nah, seperti juga yang tercantum di dalam Wu Peiqi. Elsie Damais juga memberikan pula kemungkinan lain atas nama dari kerajaan Tolang Powang yang bernama Bawang. Nah, maka dari itu kerajaan Tulang Bawang lebih dikenal dengan kerajaan Bawang yang sekarang letaknya berada di Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit di sebelah utara Liwah. Situs Kerajaan Kota Kapur. Dari hasil penelitian arkeolog yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka pada tahun 1994, ditemukan suatu petunjuk kemungkinan adanya sebuah pusat pemerintahan di daerah itu. Nah, masa pemerintahannya diperkirakan sudah ada sebelum masa Kerajaan Sriwijaya muncul. Pusat kekuasaan ini meninggalkan temuan-temuan berupa sisa-sisa sebuah huapa, bangunan candi Hindu yang terbuat dari batu beserta arca-arca batu. Contohnya diantaranya dua arca Wisnu yang gayanya mirip dengan arca Wisnu yang ada daerah Lembah Meking, Semenanjung Malaka, dan Ciabuaya di daerah Jawa Barat. Dan temuan ini berkisar di antara abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Dari peninggalan tersebut, nampaknya pemerintahan di Pulau Bangka pada masa itu memiliki corak Hindu Waisnawa, seperti halnya pemerintahan kerajaan Tarumanegara yang terletak di daerah Jawa Barat. Temuan lain yang tidak kalah penting mengenai situs Kota Kapur adalah peninggalan benteng yang kokoh, yang mana benteng ini berbentuk dua tanggul yang memiliki panjang kisaran 350 meter hingga 1200 meter dan tinggi masing-masing tanggul kisaran 2-4 meter. Info tambahan, penguasaan Pulau Bangka yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya nampaknya atau agaknya berkaitan dengan peranan Selat Bangsa yang menjadi pintu gerbang selatan pelayaran niaga Asia Tenggara pada waktu itu. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah dari kelas 10 IS 2 dan kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kelompok bagian saya. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Pusat-pusat terjadinya Nusantara melalui penguasaan laut. Pusat-pusat integrasi itu selanjutnya ditemukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut sehingga terjadinya perkembangan baru. Setidaknya dalam dua hal, yaitu satu, pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi di pinggir pantai. Dua, kemampuan pengendalian
kontrol atau politik dan militer para penguasa tradisional atau raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan yang ada di Nusantara. Ada pula bukti peninggalan terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, yaitu 1. Rempah-rempah, 2. Relief terakota yang menggambarkan paras muka orang Arab, orang Arab atau Persia, 3. Relief terakota yang menggambarkan paras muka orang India, 4. Relief terakota yang menggambarkan paras muka orang Cina. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sebelumnya saya jelaskan dulu definisi akulturasi itu apa. Akulturasi adalah proses di mana adanya pencampuran antara satu budaya dengan budaya yang lain. Dan untuk mencapai akulturasi yang baik dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara dua budaya yang beralkulturasi. Sama halnya dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa dari India dengan budaya asli yang ada di Indonesia. Budaya dari Hindu-Buddha dan Indonesia saling beralkulturasi dengan baik sehingga terjadi keindahan dan keselarasan yang mumpuni pula. Adapun banyak sekali peninggalan dari akulturasi Hindu-Buddha dengan budaya asli Indonesia. Mulai dari banyak sisi, ada dari seni pertunjukan, ada dari seni bangunan, ada dari seni sastra dan aksara, ada juga sistem kepercayaan, ada juga sistem pemerintahan, dan yang terakhir arsitektur. Hal-hal ini adalah peninggalan yang sampai sekarang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dari proses akulturasi yang baik antara budaya Hindu-Buddha dan budaya asli Indonesia. Ya, tambahan, saya lupa memasukkannya, ada satu seni lagi yang termasuk ke dalam salah satu hasil akulturasi Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia, yaitu seni ukir dan lukis. Seni ukir bisa kita lihat di candi-candi yang mana candi-candi itu terkenal di Indonesia. Bahkan salah satu candinya termasuk ke 7 keajaiban dunia. Apa itu? Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki pahatan yang indah di relief-reliefnya yang estetik pula. Dan itulah bukti bahwasannya seni pahat, seni ukir, dan seni lukis termasuk hasil akulturasi yang baik antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan asli Indonesia. Oke, mungkin ini saja presentase dari kelompok kami, kelompok 4 Sejarah Indonesia. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan kalian melalui via chat atau bisa juga melalui VN. Boleh, silahkan. So, sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.